Shalom. Wow, luar biasa. Setelah hampir 3 minggu kami berkelana mencari ilmu-ilmu, ya saudara-saudara, kembalilah pulang ke Nias. Hari Jumat kami tiba 2 hari yang lalu. Dalam masih segar bugar, Tuhan menolong perjalanan kami yang cukup panjang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana kita dalam perjalanan hidup, dalam prosesnya Tuhan memimpin, Tuhan mengajari, Tuhan menuntun kita sampai hari ini. Kita patut sekali bersyukur atas pemeliharaan, atas penjagaan Tuhan. Amin saudaraku. Iya, kami bisa merasakan itu. Dan setiap kita pastilah punya kerinduan supaya hidup kita menjadi berhasil. Katakan amin. Siapa di sini yang rindu kehidupannya menjadi berhasil? Angkat tangannya. Yang rindu, ulangi. Terlalu banyak. Yang saya mau yang betul-betul rindu. Yang tidak rindu gak usah angkat tangan. Oke? Saya ulangi. Yang betul-betul rindu hidupnya berhasil di kemudian hari. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kenapa semuanya ini? Hah? Benarkah? Benarkah Anda rindu hidup Anda berhasil? Wow. Nah, saya beritahu, kalau begitu ada sebuah tema penting hari ini yang membuat Anda bisa berhasil. Salah satu hal yang paling penting hari ini untuk kita sama-sama belajar, yaitu kesukaan apa yang Anda lakukan atau yang Anda kerjakan hari-hari ini. Ingat, kesukaan Anda apa hari ini menentukan bagaimana Anda hari esok. Anak muda terutama, bagaimana engkau suka hari ini? Engkau hari ini menyukai sesuatu, apa yang kau sukai, yang kau kerjakan menentukan masa depanmu di kemudian hari. Itu sebabnya kita hari ini ketika dengar firman ini, saya berharap Anda siap untuk menerima didikan Tuhan. Katakan didikan Tuhan. Ayat hafalan kita dalam bulan ini Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Ya, Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Ayat hafalan ini adalah hai anakku. Sang penulis kitab ini, Amsal ini berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dari ayat ini sudah sangat kita tangkap. Orang yang menolak didikan pasti susah hidupnya di masa depan. Orang yang bosan akan peringatan Tuhan juga akan menyulitkan dirinya di kemudian hari. Jadi sebenarnya yang membuat engkau sulit, engkau susah, bukan Tuhan, tapi hasil daripada penolakan Anda dan saya pada didikan dan bosan akan peringatannya. Jadi kita perlu putar haluan. Saya ambil tema hari ini adalah kesukaan menghasilkan sebuah keberhasilan. Kita melihat ayatnya langsung untuk hal itu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Lihat Alkitab Anda. Lihat Alkitab Anda. Anda catat sendiri karena saya tidak buat PowerPoint hari ini. Anda baca kebenaran demi kebenaran yang akan dibukakan ayat demi ayat. Nah, untuk ayat ini kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang ingin mengejar apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita rindu hidup ini berhasil. Tapi kalau kita baca dari ayat 1, 2, kita menemukan syarat penting. Yang pertama, ayat 1 bilang bagaimana kita berjalan, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berdiri, dan juga dengan siapa kita duduk. Jadi berjalan, berdiri, duduk, itu artinya pergaulan hidup Anda. Kalau kesukaan Anda selalu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, kalau Anda suka selalu bergaul dengan manusia-manusia nggak beres, maka dipastikan hidup Anda tidak akan berhasil. Karena memang kebenaran mengatakan lagi, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur itu dituai. Dan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi kau tabur, nanti kau tuai. Nah sekarang kau tabur hidupmu dengan suka bergaul dengan yang gak benar, pasti kau akan menuai hasil yang tidak benar. Jadi saudara-saudaraku, kehidupan kita hari ini, buat anak-anak muda terutama, kalau kau bergaul sama pemakai narkoba, kalau kau bergaul dengan orang tukang mabuk, kalau kau bergaul dengan perokok berat, kau bergaul dengan itu, kalau kau lama-lama kau pasti jatuh. Karena apa? Karena memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Kau tidak pernah merokok, kau tidak pernah berjudi, kau tidak pernah melakukan hal-hal yang maksiat dan sebagainya. Tapi kau bergaul dengan orang-orang itu, maka cepat atau lambat engkau pasti akan ikut. Kebaikanmu yang semua yang hal baik itu hancur. Nah yang kedua poinnya, lihat. Gantilah pergaulan burukmu itu dengan tetapi, ayat 2-nya bilang, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah kesukaan kita harus kita rubah menjadi kesukaan pada kebenaran. Nah sekarang kita suka apa? Anak-anak Tuhan kita sekarang banyak sudah terjebak, sudah mengalami degradasi betul. Dulu kita suka bermain sama teman-teman, misalnya ya, anak-anak masih SD gitu ya, masa-masa remaja, kumpul sama, main-main sama, main lompat tali lah apa. Kesukaan-kesukaan yang seperti itu artinya apa? Sedang menumbuhkan kepercayaan diri untuk bergaul dengan orang. Sekarang enggak. Orang sukanya menyendiri di kamar dengan handphonenya. Dengan Anda menggunakan HP, seolah Anda banyak teman tapi Anda sendiri. Di dalam dunia maya Anda punya 1.000, 2.000, 5.000 teman. Tapi Anda bisa sepi. Anda tidak punya teman. Mengapa? Karena HP itu membuat Anda yang katanya jauh bisa jadi dekat, tapi yang dekat bisa jadi jauh. Bisa nggak Anda bayangin ada satu rumah, rumahnya lantai 2, udah di atas anaknya, kamar anaknya, bapak mamanya di bawah lantai 1, anaknya semua di lantai 2. Manggil anaknya sekarang bukan lagi pakai nama, pakai apa? Pakai WA. Nah makan, dijawab anaknya, tunggu. Bayangin saudaraku, yang dekat menjadi jauh. Padahal harusnya ada sebuah hal yang baik, yang namanya komunikasi. Dan itu membuat kita sebuah diskusi atau komunikasi tergerus habis. Jadi Anda harus perhatikan kesukaan Anda. Bukan berarti HP salah, tidak. Tapi Anda harus menggunakannya dengan bijak.
Teknologi harus digunakan dengan bijak. Tapi bukankah hari-hari ini banyak orang tidak menggunakannya dengan bijak? Anak-anak muda itu kesukaannya main game sampai berjam-jam. Sampai matanya rusak. Kesukaannya kita selalu ibu-ibu apa? Hanya lihat konten-konten yang kadang-kadang gak bermanfaat sama sekali. Nah saudaraku, kesukaan apa yang salah dalam diri itu harus segera kita rubah. Nah caranya supaya kita menghasilkan sesuatu transformasi diri, ayat ini bilang merenungkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 bilang bagaimana? Kita baca dulu Amsal 13 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Jadi ternyata meremehkan firman itu ada akibatnya. Jadi sang penulis kitab Mazmur menuliskan kebenaran penting. Anda harus punya kesukaan pada Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu. Perhatikan baik-baik. Merenungkan firman itu. Nah sekarang kita mau belajar. Gimana sih merenungkan, Pak? Jadi merenungkan dalam bahasa Ibrani ada satu kata penting. Kata merenungkan itu hagah. Hagah itu, kata merenungkan itu artinya berulang-ulang dalam pikiran kita apa yang sudah dibaca. Itu diibaratkan seperti seekor lembu atau sapi. Kalau lembu atau sapi itu dia adalah hewan memamah biah. Jadi kalau dia makan, habis dia makan dia akan duduk di bawah pohon yang rindang dan dia akan ngunyah. Ngunyah itu Anda akan lihat itu lembu atau sapi itu ngunyah terus. Tadi yang dimakan tadi pertama dia bisa keluarkan lalu dikunyah supaya menjadi lembut dan nutrisi gizinya itu dia dapatkan. Jadi hagah adalah berulang-ulang seperti itu. Hagah itu juga berbicara tentang bergumam dengan lembut. Jadi bergumam artinya apa? Yang dibaca itu didengar oleh telinga. Jadi Anda merenungkan itu artinya Anda baca dengan lembut lalu didengar telinga. Dengarkan saya. Kalau Anda baca Alkitab diam dengan mata, maka percayalah kalau Anda baca, ya berbagailah orang ya kan gitu. Anda cuman baca diam. Lama-lama pasti gini. Pasti ngantuk. Mengapa? Karena cuma satu panca indera. Kita ini punya 5 panca indera. Cuma satu yang namanya mata melihat. Tapi waktu Anda baca, Anda ucapkan dengan bergumam didengar telinga, itu sudah 3 panca indera. Mata, mulut Anda, lalu mulai telinga Anda. 60%. Ditambah lagi Anda, ini tangan Anda mulai pegang, Anda mulai satu persatu Anda lihat begitu. Udah 4 panca indera. Berarti 80%. Berarti sudah berhasil Anda memasukkan dari kepala, dari yang Anda dengar masuk di hati. Itulah hagah. Hagah arti yang ketiga itu adalah dia memikirkan dalam-dalam. Nah disinilah dia akan mulai mencari arti teks itu, konteksnya apa, dia baca, dia bisa buka, dia gali lagi ayat yang lain, dia mulai tuliskan semuanya. Itulah merenungkan firman. Nah orang yang suka lakukan gitu, apa akibatnya? Akibatnya adalah dia mulai memindahkan apa
prosesnya, maksudnya dari kepalanya turun ke hatinya. Dia berproses diri, bertransformasi. Sehingga waktu dia merenungkan terus dan melakukan transformasi terus menerus pikirannya, di hatinya masuk, akhirnya menghasilkan tindakan yang benar. Dengan dia melakukan tindakan yang benar, disitulah keberhasilan akan datang. Makanya Yosua 1 ayat 8 bilang bagaimana? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Perhatikan baik-baik ayat itu. Jadinya tindakannya hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, di dalam firman ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi hidup kita mau berhasil, perjalanan itu berhasil dikarenakan tindakan yang benar. Nah, tindakan yang benar itu datang dari mana? Perenungan yang benar. Makanya apa yang kau renungkan akan menghasilkan tindakanmu. Tindakanmu akan menghasilkan keberhasilan hidupmu, saudara-saudaraku. Menarik sekali. Ayat ini mengatakan janganlah engkau lupa. Nah, itu artinya apa itu? Itu artinya penyakit kita selalu lupa. Mengapa bisa lupa? Ada yang memang lupa, ada yang memang dilupa-lupakan, ada memang pura-pura lupa, ada juga yang memang sama sekali ya bukan lupa lagi, memang masa bodoh. Itu sebabnya Amsal 3 ayat 11-12 tadi, yang namanya ayat yang kita baca untuk kita renungkan, yang ayat hafalannya. Jangan kau menolak didikan Tuhan, jangan kau bosan akan peringatannya. Jangan bosan akan kebenaran. Jangan pernah bosan dan menolak didikan Tuhan. Ada banyak orang gak siap dengerin firman, dengerin, tapi rupanya dia disiplin di dalam merenungkan firman, dia seringkali abai. Dengarkan saya baik-baik. Waktu Anda berdoa itu sudah baik. Waktu Anda berdoa itu sebenarnya artinya Anda sedang berbicara kepada Tuhan. Anda berbicara kepada Tuhan. Tapi waktu Anda merenungkan firman, Tuhan sedang bicara kepada Anda. Nangkep kira-kira bedanya itu? Jadi waktu kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Dan waktu kita merenungkan firman, Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan ini. Ya saudara-saudara, saya beritahu, proses hidup yang berproses tadi, transformasi diri, itu akan menghasilkan diri kita punya karakter yang lebih baik. Jadi karakter kita akan mengalami perubahan-perubahan. Ingat ya saudara, keberhasilan yang sesungguhnya di dalam banyak hal saya temukan, selalu di dalamnya pasti ada karakter yang baik, yang mulia di dalam hidupnya. Saya kasih contoh. Anak kami Theo kemarin bilang begini. Dalam percobaan dia kerja 3 bulan pertama, pimpinannya bilang, karena dia mau diangkat jadi karyawan tetap. Tapi ternyata pimpinannya bilang, belum. Coba kami tes lagi kau, kami uji lagi kau 2 bulan lagi. Namanya anak baru tamat, baru lulus kuliah, first graduate begitu, dia belum tahu terlalu banyak. Dan dia memang terus belajar dengan senior-senior, tapi nggak terkejar mungkin. Karena menjadi karyawan tetap itu ada indikatornya, ada indikator yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan masih terus diasah. Pimpinannya bilang begini, masih belum bisa. Tetapi, nah ini dia tetapi. Dikatakan pimpinannya, saya melihat kau itu mau belajar.
Dan satu hal yang baik dalam dirimu adalah kau orang yang jujur. Gara-gara itu apa kata pimpinannya? Kalau kamu mau, kamu dikontrak saja di perusahaan ini. Kamu ikutin saja kontrak 6 bulan. Nanti kamu dilihat lagi. Theo pikir kontrak gimana, gajinya kecil gini. Ternyata dinaikkan 2 kali lipat. Kamu kontrak 6 bulan, enggak apa-apa, gajimu begini. Nanti begini-begini. Kamu mesnya ada, kamu apa semua dikasih gitu. Theo bilang sama saya, dia tanya, bagaimana itu Pak? Iya, ambil karena kau masih muda. Belum banyak tahu, pengalaman tak ada. Ambil, bagus. Dan saudara tahu, di situ saya mengerti. Dengarkan saya. Skill memang membuat Anda dipromosikan, tapi karakterlah yang membuat Anda dipertahankan. Nangkap maksudnya? Kalau dalam dunia pelayanan, karisma dengan karakter. Karisma wibawa yang kelihatan dari seorang pendeta hamba Tuhan. Berkarisma kalau khotbah itu macam gayanya semua. Orang melihatnya menarik karena berkarisma. Dia berkarisma memang gampang akan dipuji. Tapi karakterlah yang membuat Anda tahan uji. Orang selalu mengejar karisma dengan semua karunia-karunia yang hebat. Wah, kelihatannya luar biasa. Betul, karisma akan membuat Anda naik secara popularitas. Anda bisa cepat naik. Tapi karakterlah yang menunjukkan mentalitas hidup Anda. Bagaimana Anda mengalami persoalan. Karakter di situ. Kalau yang nggak berkarakter, ada masalah ngamuk, ada persoalannya lari. Nah, itu manusia yang nggak berkarakter itu. Dan untuk orang yang seperti itu pasti susah. Memang kalau berkarisma itu kita dipuji, gampang dipuji. Tapi orang yang berkarakter itulah yang akan membuat dia menang dalam pujian itu. Dia menang, mampu menang. Ujian banyak dalam hidup, karakter itulah yang membuat dia bisa bertahan. Saudara-saudara, untuk berkarakter itu dalam diri ini perlu perenungan firman. Dengarkan saya lagi baik-baik. Ada begitu banyak orang, dengar ya, begitu banyak orang kuat sekali berdoa, minta mukjizat, berkarunia, melihat, terlihat, kulihat, nah, macam-macam lah semuanya. Nubuat, kubuat, dibuat macam. Saya tidak pernah menentang namanya karunia itu. Karunia nubuat ada, dalam bahasa roh ada. Saya tidak pernah menentang. Saya sendiri pun sering mengalaminya. Tetapi bukan itu dasar hidup Anda. Bukan karunia yang Anda kejar-kejar itu dasar hidup Anda. Firmanlah yang menjadi dasar hidup Anda. Katakan amin. Karena firman itulah yang akan mengubahkan Anda. Ingat baik-baik. Pada waktunya nanti ada orang-orang yang sudah kelihatan dipakai Tuhan. Hari penghakiman, kedatangan Tuhan. Dia mulai berdebat dengan Tuhan. Apa katanya? Kitab Matius bilang, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Masa kami kayak gini? Dia gak bisa terima. Apa kata Tuhan? Henyalah kau membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bayangin saudara, capek melayani di dunia ini, bergetar-getar semuanya, tapi terakhirnya dibuang Tuhan. Mengapa? Dalam hasil saya merenungkan kebenaran itu. Kebenaran itu menunjukkan bahwa karakter tidak diperoleh dalam hidupnya. Karena Alkitab bilang, dari buahnya lah engkau akan mengerti bagaimana pohon itu. Saudara-saudara, ternyata kita harus melakukan transformasi dalam hidup, melakukan perubahan-perubahan hidup, melakukan disiplin-disiplin rohani kita. Dengan kita merenungkan firman Haggai tadi.
Maka kita mulai bertransformasi terus pelan. Karena itu akan menghasilkan tindakan kita yang benar. Tindakan kita yang benar itulah akan membuat kita berhasil di kemudian hari. Amin saudara-saudara. Ingat ya saudara, jangan pernah selalu ukuran itu popularitas saudara-saudara. Saya dulu terus terang, saya dulu mengejar dan berpikir seperti itu. Tapi setelah saya belajar kebenaran dan melihat, ternyata saya salah Tuhan. Seorang hamba Tuhan di Amerika. Ini waktu kami ikut di retreat kita hamba Tuhan di Jakarta. Salah seorang pemimpin Dewan Pertimbangan Gereja Sinode kita, dia berbicara tentang kesehatan mental. Wah, saya sampai kaget. Apa itu? Ternyata memang banyak orang yang kelihatannya sudah betul-betul seperti dekat sama Tuhan. Ternyata mentalnya sedang rusak. Jiwanya rusak. Yang sepertinya dengan Tuhan itu tinggal 1 senti saja. Ternyata mentalnya belum benar. Tidak sehat, sakit mentalnya. Di Amerika baru-baru ini Anda boleh lihat ya di banyak tempat di Facebook atau media Facebook atau di Google Anda bisa cek seorang hamba Tuhan yang memiliki gereja besar mega church, anggota gereja itu 10.000 lebih di Amerika. Hamba Tuhan itu bernama Jared Wilson. Dia seorang konselor, dia sangat piawai mengkonseling orang. Dan begitu luar biasa dia kalau dia memotivasi, mengencourage orang. Baru-baru ini dia mati, tapi matinya bunuh diri. Bisa Anda bayangkan? Disitulah saya semakin sadar bahwa kesehatan mental kita itu penting, harus dijaga. Bagaimana mungkin kesehatan mental itu bisa terus dijaga? Ya hanya merenungkan firman Tuhan terus. Kenapa? Hasil dari survei WHO, World Health Organization, PBB punya bagian kesehatannya. Dengarkan, ini membuat saya, data-data itu kita memang harus berhati-hati. Hampir satu di antara 4 atau 5 orang di dunia ini itu adalah manusia antara 4 sampai 5 ya, hampir 1 begitu. Itu kena gangguan mental. Lama-lama saya berpikir, kita ini semua yang bergereja, dari 5 orang jangan-jangan ada 1 gangguan mentalnya ada ini. Ngerti maksudnya? Memang bukan gila, nggak gila. Cuman kadang-kadang kalau ada masalah ngomong sendiri, itu kan gangguan mental itu. Betul nggak? Ibu-ibu masak, gangguan mental tuh bu. Udah mulai aneh. Bapak-bapak diam, ditanya diam, mental terganggu itu. Banyak orang tanpa sadar mentalnya sedang terganggu. 13% penduduk dunia katanya mengalami gangguan mental. Ada yang ringan, sangat ringan, ya menengah gitu, dan ada yang kelas berat. Dan kalau sudah yang paling berat itu ya gila. Saudara-saudaraku, semakin meyakinkan saya bahwa saya harus bertransformasi tiap hari terus. Kenapa yang membuat saya harus saya paksakan? Karena ternyata begini, diselidiki pekerjaan apa yang paling banyak terganggu mentalnya adalah pendeta. Bayangin saudara-saudara. Jadi saya ini rentan terhadap gangguan mental. Jadi tolonglah jangan lagi kau perbanyak masalah lagi di dunia.
Pusing kepala aku nanti, terganggu betul. Akhirnya aku ngomong sendiri. Apalagi. Bayangin saudara-saudaraku. Itu hasil dari survei PBB, World Health Organization. Itu nggak bisa main-main, itu data itu sudah disurvei itu. Jadi saudara-saudaraku, gimana kita supaya bisa sehat mentalnya itu tadi? Padahal kalau berdoa kan kencang, betul ya? Kalau berdoa luar biasa. Ternyata jiwanya belum beres, terganggu. Dengan demikian perlu melakukan perenungan firman. Amin. Singkat, bagaimana merenungkan firman yang sederhana? Nah, ini penting nih. Anda harus praktek. Bagaimana merenungkan firman yang sederhana? Begini, waktu Anda buka firman Tuhan, oke? Waktu Anda buka firman Tuhan, Anda fokus di situ. Apa yang Anda mau baca, lalu waktu Anda baca dengan bergumam. Mulai ucapkan, berbahagialah orang yang begini, seorang fasik begini. Diucapkan. Lalu setelah itu, ceklah dalam satu perikop yang Anda baca itu atau satu pasal teks itu. Coba Anda perhatikan di situ, di dalam ayat itu, apa teguran Tuhan buat saudara. Lalu apa janji Tuhan buat saudara? Lalu apa yang menjadikan ayat itu dalam hidup Anda hari ini, yang membuat Anda bisa praktekkan hari ini? Dan tidak lama, dan jangan lupa bahwa Anda harus hafalkan kebenaran ayat yang mana ayat itu membuat Anda tertanam atau rema dalam hidup Anda. Ayat itu buat hidup saudara. Hafalkanlah. Dan kemanapun Anda pergi, sepeda motor, mobil, atau apa saja di kantor, Anda terus memperkatakan apa yang Anda hafal itu. Dengan demikian kita terus melakukan itu, maka akan ada perubahan di dalam diri ini. Bertransformasi dia, karena pikiran Anda, perenungan Anda terus rubah, terus pelan. Dan lambat laun Anda akan mengalami sesuatu perubahan diri yang Anda sendiri pun akan merasa heran. Anda tidak lagi gampang khawatir, Anda tidak lagi gampang emosi gitu. Jadi transformasi yang dari kita lakukan tadi, dari hasil firman, perenungan firman itu, yang namanya menjadi berhasil, itu artinya berhasil dalam membangun hubungan dengan orang banyak. Kita berhasil. Jangan berhasil langsung mikirin uangnya tambah banyak, bukan itu. Kita berhasil dalam karir, berhasil dalam membangun hubungan. Keputusan-keputusan kita menjadi bijak karena hasil perenungan itu. Lalu karakter kita menjadi kuat. Kita menjadi pribadi yang berhasil dalam berintegritas, hidup berintegritas. Dan selanjutnya lagi kita bisa berhasil dalam mengelola stres, emosi kita. Hati kita menjadi tenang. Dan berhasil yang paling penting, yang tertinggi sebagai kita adalah anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Yaitu kita memiliki keberhasilan tertinggi, hubungan yang intim dengan Allah terus terpelihara. Itu keberhasilan yang tertinggi. Jadi bukan memiliki segalanya berhasil. Ya, kita kalau berdagang dari untung hanya 1.000, jadi beruntung dia jadi 1 juta, berhasil. Kan itu saudara-saudaraku. Jangan selalu pikirannya duniawi, jangan. Keberhasilan Anda itu yang utama, itu adalah bagaimana hati Anda tenang. Amin ya.
Dari hasil transformasi tadi dalam perenungan firman yang kita lakukan tadi, terus ya kita tenang. Kita gak gampang stres, gak gampang emosi. Karakter kita kuat, terjaga integritasnya. Kita tidak akan mencuri walaupun kita tidak punya uang. Itu terjaga karakternya. Kita tidak akan tipu orang walaupun memang kita sangat membutuhkan. Ada kebutuhan penting, itu tidak kita lakukan. Dan tindakan yang hati-hati, kata ayat tadi, maka perjalananmu akan berhasil. Jadi supaya engkau bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka oleh karena itu saya berharap Anda semua di sini, kita semua melakukan perenungan itu. Saya persingkat dalam satu kata, ya. Merenungkan firman itu harus phobadikoko. Apa itu? Ulangi, coba ucapkan dengan saya. Phobadikoko. Ulangi, phobadikoko. Apa itu phobadikoko? Itu singkatan saja. Anda waktu merenungkan firman harus fokus. Jangan Anda dengerin kiri kanan, fokus saja. Anda waktu buka firman Tuhan, lagu dangdut diputar tetangga, dangdutlah kau, aku di sini, begitu kira-kira, fokus. Jangan pula waktu dangdut di sana Anda ikut, lalu mulai nyanyi lagi tapi ikuti dangdut, tapi Anda baca firman. Lalu Anda bilang pula dangdut rohani, apa dangdut, ada bodoh-bodoh kau, gak usah kau tipu-tipu lah, gak ada ceritanya itu. Phobadikoko, fokus. Itu sebabnya lebih bagus waktu Anda merenungkan firman, renungkanlah dalam waktu masa jam kesunyian. Jangan dalam lagi hiruk pikuk. Paling bagus pagi-pagi, Anda bisa bangun pagi, Anda buka ayat firman, atau malam hari sebelum tidur semua udah diam, hanya suara jangkrik yang terdengar, Anda baca secara teratur. Lakukan hagah tadi, renungkan, baca dengan bergumam. Lalu mulai Anda lihat ayat-ayat itu. Perhatikan ayat mana yang menegur saya hari ini. Ayat mana yang membuat itu janji Tuhan buat saya. Ayat mana yang menunjukkan perintah yang harus saya lakukan. Dan mulai Anda hafalkan apa yang Anda renungkan. Ada satu ayat saja Anda hafalkan itu. Dan tidurlah Anda. Nanti waktu tidur Anda, yang Anda ingat pasti ayat hafalan firman. Amin. Ini enggak. Ada bapak-bapak dengan, ada satu keluarga katanya bercerai. Gara-gara menyebutkan nama-nama. Bapak itu katanya dia lagi merenung. Dia panggil gitu. Dia ngomong, dia bicara. Dia panggil nama perempuan. Dia panggil. Tiur. Lalu akhirnya berkelahi mereka. Suaminya kan tidak tahu menahu karena udah namanya, udah ada mimpi begitu. Tiur. Lalu dikonseling sama pendeta. Hai bercerai Pak Pendeta. Kenapa? Dia menyebutkan nama tiur waktu tidur gini. Pendetanya bilang, kenapa hanya menyebut nama itu saja bercerai? Iya Pak Pendeta. Dia bilang tiur sayang. Kan gak apa-apa itu gini. Nama saya bukan Tiur Pak Pendeta, Tina. Akhirnya di situ ketahuan bagaimana. Itulah akibat perenungan yang jelek. Waktu tidur itu dibawa, ngerti? Itu maksudnya. Jadi Anda harus mulai merubah. Waktu Anda membawa tidur Anda perenungan. Dengar. Kenapa ada orang? Ini ada orang ini. Dia ini bangun pagi. Berat sekali dia rasa badannya, tubuhnya. Padahal dia nggak ada semalam itu nggak ada kerja keras, ngangkat beban berat, enggak. Tapi dia masih berat, pening. Selidik punya selidik. Sebenarnya kalau kita berkata dengan jujur, tanyakan apa yang kita renungkan waktu malam sebelum tidur. Ada banyak ibu-ibu, dia bilang bangun berat, pening kepalanya.
Tanyakan apa yang direnungkannya. Jangan-jangan yang direnungkannya apa? Hah? Kesalahan suaminya. Ditengoknya suaminya, kurang ajar ini manusia. Itu yang direnungkannya. Akhirnya stres. Bangun dia berat badannya, saudara-saudaraku. Betapa, dengarkan saya, betapa berpengaruhnya apa yang kita renungkan dalam kita menjalani hidup. Sekarang kita rubah. Kita mulai renungkan firman. Fobadikoko. Apa fobadikoko? Fokus. Bayar harganya. Bayar harganya itu artinya apa? Beri waktu yang terbaik. Halo, kalau kau main bulu tangkis bisa kau prediksikan schedule dengan baik sama kawan-kawanmu. Permainanmu mantap. Kalau kau kerjakan sesuatu begitu serius sekali. Nah sekarang ketika merenungkan firman, bayar harganya, sungguh-sungguh di situ. Tanggalkan semuanya, pikiran atau rencana schedule tanggalkan. Fokus, bayar harga di situ. Fobadikoko. Dinya itu disiplinkan dirimu. Disiplin dengan sungguh. Jangan sampai Anda selalu terbuai dengan semuanya dunia. Disiplinkan. Fobadiko. Ko yang pertama itu komitmen Anda. Komitmen kan, aku harus gini Tuhan. Harus gini. Komitmen kan. Dan ko yang terakhir konsisten. Terus menerus Anda lakukan. Jadi fobadikoko, Anda harus kerjakan firman Tuhan direnungkan. Bilang dulu kiri kanannya, fobadikoko. Jelaskan sama dia biar dia tahu apa itu fobadikoko. Coba dulu. Jelaskan. Apa? Apa? Nah, ada yang bilang lagi forum katanya. Bukan persatuan ini. Ulangi, fobadikoko. Ulang kiri kanannya. Apa? Oke, di. Ko yang pertama. Ko yang kedua. Jadi keluar dari sini ingat satu. Fobadikoko. Dan kalau kau mungkin mau panggil lahir anakmu, oke nggak apa-apa. Nanti fobadikoko. Fobadikoko jebua. Oke, that's okay. Supaya waktu kau dengar firman, kau tangkap. Gitu. Iya ya. Pendeta ajarin fobadikoko. Halo. Mari kita praktekkan. Amin saudara-saudaraku. Saat kita praktekkan, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya bukan hari ini memang, tapi kita berubah. Ya toh? Karakter kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Dari kepala yang tahu firman turun ke hati. Mengubah kita. Transformasi terjadi dalam diri kita. Dan akhirnya pelan tapi pasti. Tindakan kita pun mulai melakukan sesuatu yang baik. Hati-hati. Yosua 1 ayat 8. Buka lagi Yosua 1 ayat 8. Kita baca terakhir, saya akan tutup. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa. 2-3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati terhadap. Tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bilang kiri kanannya, sekarang lihat kiri kanannya, beritahu. Mungkin istrinya gak apa-apa, suaminya gak apa-apa. Coba mulai, bilang sama dia. Janganlah engkau, tunjukkan. Janganlah engkau lupa. Karena penyakit manusia suka lupa. Oke, ucapkan kiri kanan Anda. Coba lihat itu suami istri. Tunjuk-tunjukan, 2-3 ya. Tetapi supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tepuk tangan bagi Yesus kita, haleluya. Lakukanlah saudara-saudaraku, disiplinkan hidup saudara, disiplin Anda merenungkan firman, maka cepat atau lambat itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,